Shalom adik-adik. Wah Kak, nggak terasa ya Kak ya, ini sudah di akhir Juni loh Kak. Udah pertengahan tahun loh Kak. Ih, nggak terasa ya. Wah adik-adik gimana nih, tapi masih semangat kan ya? Harus semangat. Harus semangat dong. Nah Kak, sebelum kita muji Tuhan, sebaiknya kita doa dulu ya Kak ya. Boleh Kak. Nah adik-adik di rumah, semuanya sikap berdoa ya. Kak Elsa dong pimpin kita dalam doa. Oh iya, yuk semuanya duduk manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai dengan saat ini kami masih sehat, Tuhan masih memberkati kami dan keluarga kami. Tuhan, di hari Minggu ini kami mau beribadah pada Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh bersungguh-sungguh mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami, menjamah hati kami, mengubahkan hidup kami, sehingga setelah kami ibadah Tuhan, ada berkat yang baru, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik lagi. Kami siap Tuhan untuk beribadah dengan sukacita. Roh Kudus, pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semuanya kita katakan amin. Yuk adik-adik di rumah, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Yo, adik-adik di rumah harus makin semangat ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah. Yeay, adik-adik keren banget. Sudah semangat. Oke adik-adik, semuanya duduk yang manis. Kita mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan.
persiapkan hati kalian, kita mau memuji Tuhan. Katakan, dekat pada Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, dan kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ayo adik-adik semua dalam sikap menyembah, kita memuji Tuhan, katakan Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan. Ucap syukurlah adik-adik. Katakan, dekat padamu, itu rinduku. Haleluya. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, dan kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Semua dalam sikap menyembah adik-adik. Jangan ada yang buka mata. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Adik-adik semuanya lipat tangannya ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah menyembah Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Kau urapi setiap kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Kami menjadi anak yang taat akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Kak El. Shalom Kak Kris. Apa kabar Kak? Puji Tuhan baik nih, sehat. Mau olahraga lagi nih. Wow. Hari ini. Kalau ada yang di rumah gimana ya kabarnya? Kita sapa dulu ya Kak. Shalom adik-adik. Wow, mereka pasti luar biasa juga ya Kak ya. Kak. Apalagi tadi mereka sudah semangat memuji Tuhan. Mereka juga sudah menyembah Tuhan. Mereka sudah berdoa. Nah, kira-kira sekarang kita mau ngapain ya Kak? Aku mau ngajak ada di olahraga aja kali ya Kak. Sekarang. Boleh? Oh, jangan sekarang dong Kak. Kita mau ngapain kalau gitu? Kita ngobrol-ngobrol dulu dong. Oh iya. Mau ngobrol apa nih? Sebelumnya kita baca Alkitab dulu deh. Oh iya, boleh. Adik-adik juga ya baca Alkitab. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat ke-4 sampai yang ke-15. Yuk, buka Alkitabnya semua ya. Kak Krisna baca ayat yang genap dan adik perempuan juga baca ayat yang genap. Dan Kak Elsa baca ayat yang ganjil dan adik laki-laki Mengikuti Kak Elsa. Oke, kita mulai ya. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah yang hendak kuberikan kepadamu. 6. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. 7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. 8. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. 13. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. 15. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin. Wow, keren banget ya ayat yang kita baca hari ini. Kira-kira ini bercerita tentang apa ya? Ayo adik-adik, tentang apa ya kira-kira?
Tentang Raja Salomo. Betul, tentang Raja Salomo. Nah, Kak, kalau seandainya nih Kakak berada di suatu tempat dan Kakak diberi pilihan, gratis lagi. Kakak diberi pilihan pakaian, baju-baju cantik gitu. Terus makanan yang enak-enak, terus mainan yang banyak, terus uang yang banyak juga. Kira-kira nih, Kakak mau milih yang mana di antara itu? Pilih mana ya? Kalau Dedik pilih mana? Kalau Kak Elsa pilih semua, Kak. Aduh, pilih semua? Nggak secukupnya? Kan gratis, Kak ya. Kapan lagi gitu loh bisa dapat yang gratis? Waduh. Kalau Kakak emang pilih apa? Bagus nggak deh kalau kayak gitu? Kalau aku sih, Kak, aku mau milih secukupnya saja, seadanya saja. Yang saya rasa perlu, sangat saya butuhkan, itu yang akan saya ambil. Yakin? Yakin dong, Kak. Emang kenapa? Karena saya memikirkan yang lainnya. Soalnya kalau misalkan nih, saya ambil seperti yang Kakak bilang tadi, pasti yang lainnya juga nggak akan kebagian. Itu artinya saya egois. Saya tidak memberikan kepada yang lain juga. Gitu, Kak. Berarti bisa merugikan orang lain gitu? Bisa merugikan orang lain. Kan mereka nggak kebagian, kita sudah ambil semua. Iya nggak adik-adik? Selain merugikan orang lain juga merugikan saya sendiri dong, Kak? Iya. Iya. Oh ya, Kakak ingat bacaan kita tadi? Tentang apa tadi, Kak? Salomo meminta hikmat. Tentang Salomo meminta hikmat. Nah, sebenarnya Salomo itu mempunyai banyak kesempatan untuk meminta apa yang ia mau kepada Tuhan. Dia bisa meminta kekayaan, dia juga bisa meminta umur panjang. Dia juga bisa meminta nyawa musuh-musuhnya. Nah, tapi apa? Salomo nggak meminta itu. Dia malah meminta hikmat. Gitu. Kira-kira Kakak tahu kenapa Salomo meminta hikmat? Aduh, kenapa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak ya? Aku sih belum tahu, Kak. Ayo kita buka lagi di ayat yang ke-9. Ayat 9 ya, Kak ya? Ayat yang ke-9. Saya bacakan ya, Kak. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Wow, jadi Salomo meminta hikmat supaya ia bisa membedakan yang jahat dan yang baik. Gitu, Kak. Nah, setelah Tuhan mendengar permintaan Salomo itu, Tuhan berkenan dengan permintaan itu. Sehingga di ayat yang ke-10 dikatakan di sana, lalu adalah baik di mata Tuhan sebab bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi Tuhan berkenan dengan permintaan Salomo itu. Nah, jadi tentunya Tuhan memberi Salomo dong, memberikan hikmat kepada Salomo. Tapi di ayat selanjutnya ternyata setelah Salomo meminta yang baik di mata Tuhan, minta hikmat, terus dia dapat bonus ya, Kak? Iya, betul banget, Kak. Dia dapat bonus. Padahal itu belum diminta Salomo kan? Wow, keren banget sih ya. Iya. Bonusnya apa, Kak? Bonusnya kalau ini tadi aku baca ya, Kak ya. Ada di ayat yang ke-13 dan yang 14, Kak. Nah, apa itu, ada Kak? diberi kekayaan, kemuliaan. Terus kalau Salomo hidup sesuai dengan ketetapannya Tuhan, dia akan diberi umur panjang. Wow. Jadi dia dapat bonus yang banyak ya, Kak ya. Wow, keren ya. Karena Salomo minta hikmat itu tadi ya, Kak ya. Apa yang benar di mata Tuhan ya. Iya. Iya sih, Kak. Kita juga harus punya hikmat loh, Kak ya.
sama seperti Salomo ini. Iya. Kalau saya pikir-pikir, misalkan nih, kakak punya banyak uang, Banyak uang. sebanyak rumah ini deh. Banyak banget ya. Kak. Kira-kira kalau kakak nggak punya hikmat, kakak gunakannya gimana? Apa ya? Ya buat main game ya adik-adik ya. Mungkin ke time zone atau jalan-jalan liburan, beli kuota buat nonton YouTube, main game online. Tapi nanti aku akhirnya nggak ngerjain tugas. Terus kalau tidurnya kemalaman karena main game terus, bangun pagi terlambat, sekolahnya terlambat. Nanti juga nggak bisa bantu papa mama di rumah dong Kak. Jadi nggak bermanfaat untuk orang lain ya Kak ya? Iya. Meskipun punya banyak harta, tapi kita tidak mempergunakannya dengan bijaksana ya. Iya, betul Kak. Oh iya. Nah, kalau misalkan lagi nih Kak, kalau misalkan kakak punya paketan yang banyak, Paket internet. paket internet, kalau kakak nggak mempunyai hikmat, kakak gunakannya gimana? Main game online. Tapi nanti jadinya malas ngerjain tugas kalau main game online terus Kak. Kuotanya akhirnya habis bukan buat belajar, malah buat game online. Buat pakai aplikasi-aplikasi sosmed. Iya, jadi merugikan diri kita ya, kita nggak bisa kerjakan tugas. Apalagi kalau main game terus ya Kak ya. Iya sih. Pasti telat bangun, Iya. pasti dimarahin mama, papa deh itu. Nah, jadi kita harus punya hikmat. Punya hikmat agar kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk ya Kak ya. Betul banget Kak. Setuju. Nah Kak, kira-kira untuk mendapatkan hikmat itu gimana Kak? Nah, untuk mendapatkan hikmat, adik-adik ingat ya pelajarannya minggu lalu loh. Kita mau review lagi. Yang pertama, caranya dengan meminta kepada Tuhan, dengan berdoa. Seperti Salomo ini tadi, meminta hikmat pada Tuhan dengan berdoa. Yang kedua, kalian bisa rajin baca Alkitab saat teduh. Dan yang ketiga, kalian harus nurut sama papa dan mama. Karena orang tua kita mengajarkan nilai-nilai yang baik ya Kak ya. Betul banget Kak. Agar kita bisa jadi anak yang bijaksana. Tuh. Yang punya hikmat. Wow, keren banget ya hari ini. Nah, adik-adik harus meminta hikmat ya dari Tuhan. Supaya adik-adik bisa membedakan yang baik dengan yang jahat. Setuju Kak. Oke Kak, kita lanjut di Olahraga aktivitas aja ya? lain ya. Oke, Ya Dede, kita siap-siap olahraga dulu ya. Aduh. Wih, enak ya Kak ya? Enak Seger banget, ya? iya. Pagi-pagi gitu ya. Olahraga biar seger ya Kak ya. Betul. Kayaknya kita aja ada yang di rumah olahraga gimana? Boleh. Kak? Boleh ya. Ya adik-adik, kita kan udah nyanyi, udah dengerin firman Tuhan. Sekarang semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita mau olahraga bareng. Enak nih Kak, Ya. pagi-pagi seger gitu ya. Bener banget Kak Jen. Nah, hari ini aktivitasnya kita adalah aktivitas fisik. Nanti adik-adik harus ngerekam video ya, ngikutin ini instruksi dari Kak Elsa dan Kak Jen. Kita sudah belajar tentang hikmat. Ketika kita punya hikmat, kita bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Nah, kalau nanti Kak Jen dan Kak Elsa menyampaikan nih pernyataan bahwa itu adalah hal yang baik, hal yang bijaksana, kalian nanti lompat ke kanan 2 kali. Coba ya Kak ya, lompat ke kanan. 1, 2, 3. Hap, hap. Nah, gitu ya. Kalau nanti Kak Jen atau Kak Elsa menyampaikan pernyataan yang buruk atau hal yang tidak bijaksana, kalian lompat ke sebelah kiri 1 kali. Coba ya Kak ya. Oke Kak. 1, 2, 3. Hap. Nah, mudah kan ya? Oke, kita mau coba dulu. Uji coba, perhatikan kakak-kakaknya. Baik. Iya. Oke. Kak Elsa dulu apa Kak Jen dulu? Kak Jen dulu deh. Kak Jen dulu, oke. Membantu orang tua. Membantu orang tua. Ayo, 1, 2, 3. Hap, hap. Yeay. Karena membantu orang tua hal yang baik ya Kak ya? Betul, Kak. Bijaksana ya, berhikmat. Sekarang Kak Elsa kasih contoh nih. Bertengkar dengan teman. Oke, 1, 2, 3.
Ya, itu adalah hal yang tidak bijaksana, Betul, tidak Kak. beriman, nggak baik ya Kak ya. Nah, sampai sini adik-adik paham? Harusnya paham dong, kan Paham anak ya? pinter kok. Anak-anak pinter ya. Oke, berarti kita mulai aja nih Kak ya, aktivitasnya kita ya. Adik-adik siap-siap ya. Nah, ini udah boleh mulai direkam. Yuk berdiri loh, dan direkam. Bisa minta tolong ya Kak ya? Iya, bisa minta tolong. Oke, pernyataan pertama dari Kak Elsa. Dengar baik-baik ya. Yang pertama, menjaga adik tanpa bertengkar. Yo, menjaga adik tanpa bertengkar. 1, 2, 3. Hap, hap. Yeay. Kalian yang punya. Adik-adik betul apa salah Betul nih apa ya? salah ya? Semoga benar ya Kak ya? Semoga benar. Semoga benar. Yang kedua, Mencuri mainan teman. Waduh, mencuri, Kak, ya. gimana itu? Itu Oke. baik apa buruk ya? Ayo, aku tahu. siap. Oke. 1, 2, 3. Hup. Yeay. Benar. Mencuri adalah Oke. hal yang buruk. yang buruk. Nggak boleh ditiru. nggak baik. Nggak baik. Kak Elsa lagi. Terakhir nih Kak ya. Terakhir ya? Terakhir ya. Terakhir ya? Terakhir atau mau lagi nanti adik-adik? Kayaknya masih mau Masih nih mau adik-adik lagi ya? nih. Nanti yang terakhir Kak Jen kalau gitu ya. Sekarang Kak Elsa ya. Kak Elsa. Ini nih. Mencontek saat ulangan. Waduh. Mencontek nih Kak. 1, 2, 3. Hup. Yeay. Bener ya Kak ya. Benar-benar. Mencontek adalah hal yang tidak baik. Nah, jangan sampai adik-adik nanti contek ya. Kalau mau ulangan harus Belajar dong Harus Kak. belajar. Nggak boleh siapin contekan tuh. Wah, itu hal yang buruk itu. iya. Terakhir nih, Ini yang beneran terakhir nih. ya adik-adik. Harus fokus. Kalau dari Mana tadi ya? loh Kak, kok aku salah? Kok aku harusnya ke kiri kok ke kanan? Iya. Nah, ini harus bener ya Harus Kak. bener Terakhir ya. soalnya, Oke. terakhir. Oke. Siap, Kak, siap. Apa ya? Ini harus siap-siap dulu nih Kak. Aduh. Siap. Grogi nih Kak. Pesan ya. Yuk, gimana ya? Oke. Menabung untuk hari depan. Wah, yang suka menabung nabung. nih Kak nih. Iya. Yang suka nabung siapa Oh. ya? Aku. Oke, yuk itu hal yang baik apa yang buruk ya? Iya. 1, 2, 3. Wah, kalau Kak Jen pikir sih ya adik-adik di rumah ini pasti bener semua nih Kak. Iya, pasti Apalagi bener nanti semua. kan udah divideoin tuh dan dikirim kemana Kak? Ke grup WA BMC Kids. Jangan lupa ya. Oke, karena kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan hari ini, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah aktivitas juga olahraga sedikit nih ya. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita mau berdoa bareng-bareng. Yuk, semuanya sikap berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang sudah Tuhan Yesus berikan pada kami bersyukur, kami sudah bisa beribadah pada Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah firman Tuhan itu termeterai dalam hati kami, hati adik-adik sekolah minggu BMC Kids yang ada di rumah Tuhan. Biar lewat hikmat yang dari Tuhan, kami bisa belajar untuk membedakan mana hal yang baik, mana hal yang buruk, dan kami bisa melakukan hal yang baik sesuai dengan perintah Tuhan. Berkati Tuhan adik-adik sekolah minggu kami, berikan kesehatan, berkati keluarganya. Biar minggu depan kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan semuanya padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Semuanya katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. berkati.